kula rangkul. Setiap orang selalu memiliki kenangan. Kita memang hidup untuk membuat kenangan. Karena sejatinya tidak satupun di setiap detail kehidupan kita berakhir sia-sia. Semuanya selalu menjadi kenangan. Sebab seseorang dikenal lewat kenangan, yaitu sejarah, dari mana dia bermula dan berakhir. Itu pula yang terjadi pada sosok bernama Darsono. Lelaki berumur hampir 90 tahun ini, sepanjang hidupnya selalu mengingat kenangan pada jalan perjuangan dan nasib sahabat serta atasannya, Sundancho Supriyadi. Saya sangat kagum dan bangga melihat mengenai keberanian Mas Supriyadi sebagai prajurit peta, sebagai Sundancho. Ini perlu ditiru, terutama kepada kami sendiri ingin meniru bagaimana caranya mempunyai keberanian. Lebih-lebih pada zaman itu Jepang sangat kejam, sangat fasis, bengis, jahat. Tapi ada seseorang atau beberapa orang yang berani menaruhkan nyawanya. Itu kontrak mati. Merupakan kebanggaan daripada kita bersama. Maka dari itu kita ini harus meniru bagaimana jiwa dan semangat kita untuk memerdekakan bangsa kita agar supaya betul-betul merdeka. Merdeka tidak hanya untuk kepentingan seseorang atau golongan, tapi kita untuk kepentingan bersama. Secara pribadi, ini orangnya memang juga tampan, pemberani, tapi sopan. Jadi kita perlu meniru itu. Seperti malaikat seping pamrih rame gawe. Betul, memang betul-betul dia itu orang yang tidak mau menyerah. Sesuai dengan semboyannya, ojo urip tanpa guna. Memang betul, urip itu harus ada guna sampai mati. Dalam ingatannya masih tergambar dengan jelas bagaimana ia menemani hari-hari terakhir Supriyadi, hingga tokoh yang dikenal sebagai pencetus dan pelaku pemberontakan peta Blitar itu menghilang. Kabar yang berkembang kemudian, Supriyadi telah meninggal dunia, tapi sampai saat ini tidak ditemukan jasad dan makamnya. Meski telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah, keberadaan Supriyadi tetap misterius hingga kini. Sejarah yang ditulis pada buku-buku pelajaran sekolah pun menyebut Supriyadi hilang. Saya Darsono sebagai pelaku ndelekne Raden Mas Sundancho Supriyadi. Semoga generasi kita bersama bisa menghayati, menjiwai daripada perjuangan Sundancho Supriyadi. Demikian anak-anakku, semoga Tuhan kita mengabulkan segala.
berkumpul di Balai Desa. Balai Desa ini, Balai Desa itu menghadap ke timur. Balai Desanya di muka, lalu rumah itu di belakang tengah, pawon di belakang. Nah, di situ setelah mendengar Jepang akan datang ke situ, akhirnya para prajurit peta itu pergi atau biar steering di perkebunan karet di sebelah timur itu Sumber Agung. Itu ada kebun karet yang besar, steering yang dipimpin oleh Sudarjo Sunanto dan Pak Harto Sarjono, Ismail dan Darmo. Itu Sudanjo. Akhirnya diperintahkan ke perkebunan karet. Akhirnya dari situ Jepang dan peta diri Malang. Ayo, polisi Jepang itu datang. Ledak dari rumah-rumah itu. Sekira-kira jam 10, setengah 10. Sudah semua, sudah masuk semuanya. Tidak ada bukti-bukti bahwa ada peta di situ. Hanya itu tempat itu di halaman itu banyak jejak sepatu dan senjata sudah dibawa oleh prajurit peta ke timur, ke arah Peruk. Lalu di situ akhirnya tidak ada apa-apa. Hanya Pak Lurah ditanya, Pak Jomiaso ditanya, ada prihatin? Tidak ada. Masakan? Pakai lo itu. Yang dipimpin Pak Rahmat juga. Pak Rahmat. Akhirnya pergi cari ke karetan. Mungkin sudah ada yang memberi kabar. Macam-macam mungkin. Cari di perkebunan karet itu. Akhirnya Pak Rahmat itu datang ketemu dengan Mas Nanto di Kruwo jam 12 siang. Akhirnya Mas Nanto diberitahu bahwa markas peta di Blitar itu diserang oleh musuh. Seragamnya seperti peta juga. Akhirnya kamu harus membantu untuk menumpas pemberita itu. Kembali. Kira-kira ada 60 orang. Truk. Akhirnya di sana dilucuti senjatanya. Tidak ada apa-apa, tidak ada musuh. Malah pelihara ditipu. Akhirnya diikuti, lalu para prajurit dikam macam-macam. Di kamarnya macam itu tidak dibuka. Itu ceritanya. Akhirnya jam 3 sore, kira-kira jam 3, itu Mas Sudanto Supriyadi itu datang dari barat, dari Kerenceng. Lalu saya disuruh untuk memberitahu pada Pak Lurah Aswamyaso. Lalu saya menimpa Aswamyaso, Pak, jangan bisik-bisik, tak berani. Prihatin di sini, di sana. Supaya masuk di dapur. Minum dan makan. Minum. Akhirnya kan dia bingung. Nanti jangan-jangan ada berita lagi. Ya, ada penggerosokan lagi. Akhirnya ya kita agak grogi ya. Jadi orang 3 itu grogi. Jangan ngomong-ngomong. Bapak-bapak. Pak Blit bahkan catatan. Ini catatan dan bahwa
itu jalur dan senjatanya dari bambu yang ditempatkan di dalam bambu. Akhirnya tidak enak loh rasanya. Jam 5 itu saya diamankan. Selama 2 hari, Sundanjo Supriyadi didampingi 4 sahabat serta anak buahnya, yakni Harjo Miyarso, Harjo Sucipto, Suyitno, dan Darsono, mengamankan diri di pohon beringin makam Loding. Dikurung, lalu akarnya sampai di tanah, penuh suar. Untuk orang biasa nggak dia berimbun, lalu akarnya ke tanah. Berarti Supriyadi waktu itu sembunyi di ringin itu sendiri? Tidak sembunyi, mengamankan diri. Iya. Kita ya? Ya. Kan sembunyi kan takut. Diamankan. Itu sendirian berarti dia waktu itu ya? Ya dengan saya, tapi di atas sendiri. Ya. Saya kan menunggu di bawah. Saya yang mencari informasi dan mencari apa itu Makanan. Waktu itu dikirim makanan apa? Ya, itu nasi gelontor, nasi itu Jagung. Itu paling bagus sudah. Tidak ada nasi. Lauknya Pak? Lauknya gereh dan kates. Jangan itu bendi terong. Ya. Jadi waktu itu Supriyadi mau makan? Ya kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Yang pokok minum dia. Pokoknya minum senang. Minum putih. Kopi tidak mau. Kalau kita kan mau. Jadi datang ke sini awalnya jam berapa Supriyadi waktu itu? Datang ke sini mulai kira-kira jam 5. 5 Sore. sore. Tanggal 14. Terus akhirnya ke sana. Berangkatnya jam berapa dari sini? Tanggal 16 Jam 9 pagi. Tanggal 16 Februari, Sundanjo Supriyadi dan 4 orang lainnya memutuskan meneruskan perjalanan. Mereka berjalan menuju arah utara, melewati hutan karet, menuju lereng Gunung Kelut. Setelah beberapa jam berjalan, rombongan kecil itu akhirnya sampai di Candi Beringin Branjang, sebuah candi yang terletak di lereng Gunung Kelut sisi selatan, tepatnya berada di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. tanggal 16 Februari 1945 diperkirakan pukul 1 siang. Ini Supriyadi, Sundanjo Supriyadi, Harjo Miyarso, Harjo Sucipto, Darsono, dan Suyitno. Ini mengantarkan Sundanjo Supriyadi untuk diamankan. Sesuai dengan permintaannya akan bertapa. Itu tepat hari Kemis Kliwon malam Gemargi. Lalu setelah itu memberi apa-apa sampai di sini. Sini dulu masih
sangat hutan lebat, isinya tanamannya gedang, pisang, lalu rayutan, karet, lalu pringori, itu banyak sekali. Sini tidak seperti ini sudah baik. Kalau mengambil apa-apa berhenti di sini, menghentikan cipta untuk keselamatan kita bersama, agar supaya di dalam perjuangan mencari kemerdekaan bisa terkabul. Di Candi Beringin Beranjang, Supriyadi dan 4 orang lainnya kemudian beristirahat beberapa saat. Tak lama kemudian, Sundanjo Supriyadi meminta agar teman-temannya mengheningkan cipta. Sundanjo Supriyadi membelakangi candi, sementara 4 orang lainnya menghadap Supriyadi, sekaligus menghadap ke Candi Beringin Beranjang. Mengheningkan cipta kemudian dimulai. Namun hanya dalam waktu beberapa saat, ketika ke-4 orang yang mengawal Supriyadi, yakni Harjo Miyarso, Harjo Sucipto, Suyitno, dan Darsono membuka mata, Supriyadi sudah tidak berada di depan mereka. Di tempat inilah Supriyadi berdiri dan kemudian menghilang. Beberapa saat kemudian Harjo Miyarso berteriak. 3 orang lainnya hanya terdiam. Dia memberingat Bapak, menghentikan cipta mulai menghadap ke utara. Semua menghentikan cipta, memejamkan matanya. Lalu Mbah Lurah, Harjo Miyarso, itu orang pinter, dan Harjo Sucipto orang pinter, mengerti sebelumnya terjadi. Lalu belum diapa-apai berhenti, betul membuka mata. Mbah Miyarso sudah buka, cari loh, mana Pak Priyadi kemana? Nah, Darsono, loh, mau senggeriki Pak, enggal-enggalan, mau senggeriki. Lalu dia kan menghentikan. Akhirnya, sekarang Pak Pri sudah ke Gunung Gedang di gua Gunung Gedang. Saat ini tidak tahu mana Pak. Situ ada gunungnya, ada guanya, itu anunya kan pintunya itu pintunya itu batu gilang itu sudah membuka. Nah itu sudah ada tuh dengan itu bersama Putri Kediri. Udah sekarang kita bersama pulang. Ayo nak pulang. Pulang kira-kira jam 2. Lalu sampai di pulang lewat sini lagi jalan. Dulu belum ada jalan ini, hanya jalan setapak, yaitu jalan celeng, jalan itu. Akhirnya pulang, sampai di rumah Harjo Miyarso dan Harjo Sucipto, Isban dan Harjo Miyarso. Jepang ada di sana dan Harjo langsung dibawa ke Blitar lalu ke Kediri. Pemberontakan Peta Blitar yang dilakukan Sundanjo Supriyadi dan teman-temannya secara kasat mata memang boleh disebut gagal. Namun bisa dibayangkan pada masa itu, utamanya di kawasan Asia, saat masa penjajahan Jepang, hanya di Indonesia ada sosok dan sekelompok orang yang berani melakukan pemberontakan. Tentara sukarela yang disebut Tentara Pembela Tanah Air itu adalah tentara bentukan Jepang yang dipersiapkan dan akan diperbantukan bagi tentara Jepang pada Perang Pasifik melawan sekutu. Nyatanya, tentara Peta Blitar malah memakan tuannya sendiri. Perjuangan Sundanjo Supriyadi dan kawan-kawannya menyuntik semangat para pejuang di tanah air lainnya untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajah. Akhirnya cita-cita Sundanjo Supriyadi dengan kawan-kawannya tercapai.
Tanggal 17 Agustus 1945, 4 bulan setelah peristiwa pemberontakan Peta Blitar, Indonesia merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.